Saya tutup dulu, stop sharing. Saya share ke ini ya, ya. Nah, udah kelihatan? Langsung kita lihat insights-nya ya. Nah, lagi-lagi apapun yang kita lakukan di era sekarang tuh, data itu penting ya. Ini saya mencoba mengaitkan antara kuliah kita sosial teknologi informatika sama apa yang kita lakukan. Kalian barusan menyelesaikan kuis 3 kan? Ya. Nah, di kuis 3 ini walaupun kelihatannya cuma sekedar kuis, tapi di situ tuh ada apa namanya? Ada data yang beredar. Datanya di sini ada 106 data yang masuk. Di sini bisa kita lihat insights-nya. Dari sini kan kita bisa tahu. Jadi rata-rata nilai itu tersebar mulai dari maksimal tuh paling tinggi 70 ya. Nah, ada banyak yang nilainya 70. Selebihnya di sini ada 56 nilai, 56 orang nilainya 70. Selebihnya nilainya ada di kisaran 65 sampai paling bawah ini berapa? 35. Nah, di sosial teknologi informatika, data itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Perlu menjadi basis untuk pengambilan keputusan. Kuis ini contoh yang paling sederhana untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian dalam mengetahui konteks pertanyaan, lalu bagaimana jawaban yang paling betul. Lalu dari kalian yang sudah belajar, sudah membaca chapter 2.1 sampai 2.3, itu bisa diketahui sejauh mana kalian sudah memahami apa yang ada di dalam materi tersebut, ya. Oke. Terus langsung kita geser ke soal pertama. Ini gampang soal seperti ini. How does Japan decrease? Jadi apa pengaruh penurunan tingkat kelahiran di Jepang terhadap sumber daya manusia untuk yang bekerjanya? Jawabannya hampir semuanya betul di sini ya. Ini menyebabkan menurunnya workforce. Workforce itu pekerja. Jumlah menemui sesuatu yang seperti ini, artinya soal yang saya tampilkan di sini itu adalah soal yang mudah, ya. Terlepas dari entah kalian itu cara menjawabnya apakah kerjasama atau enggak, tapi seperti biasa kuis itu dilakukan untuk menguji, untuk mengetahui sejauh mana pendalaman materi kalian. Terus nomor dua juga banyak yang betul ya. Bagaimana kelangkaan pekerja di pelayanan ya, di sektor pelayanan. Bagaimana untuk mengatasi langkanya pekerja-pekerja dalam sektor pelayanan publik. Nah, di sini ya, betul sekali kalau kita manusianya berkurang, jadi pelayanan publik kan jadi kalau nggak ada manusia biasanya kita kalau orientasinya masih manual, maka kalau manusianya kurang, ya pelayanan publiknya menjadi menurun kalau tidak kita tangani dengan baik. Nah, sekarang eranya era AI. Jadi AI harus diterapkan. Caranya adalah dengan menerapkan chatbot untuk setiap pelayanan itu ya. Misal kalau kita pelayanan publik untuk apa gitu ya, maka chatbotnya harus kita kasih dengan knowledge dulu. Knowledge-nya didapat dari mana? Dari para mereka-mereka yang sudah ahli dalam melayani pada bidang X tersebut. Jadi misalnya pelayanan publiknya adalah bidang X, maka si chatbotnya harus kita kondisikan, harus kita latih, harus kita beri knowledge kepada AI-nya untuk bisa memberikan respon yang sesuai. Nah, salah satu contohnya itu. Kemudian yang otomasi artinya apa?
Yang otomasi itu artinya mungkin kalian pernah lihat di YouTube ya, atau di di pelayanan publik lainnya. Biasanya kita menemui yang namanya otomasi itu tidak harus sesuatu yang secara fisik ada, bisa juga seperti virtual assistant kayak gitu, itu juga masuk otomasi tapi digital ya. Kalau otomasi yang secara fisik kita bisa menemui banyaknya caretaker, caretaker ya. Misalnya di rumah panti jompo ya, misalnya panti jompo, manusianya digantikan, mereka-mereka yang melayani orang-orang tua ini digantikan oleh robot-robot yang membantu tugas-tugas spesifik. Misalnya robot yang membantu orang tua untuk berdiri ataupun tidur dari kasurnya. Robotnya khusus memang. Kemudian robot-robot yang membantu untuk mereka orang-orang yang difabel ya, yang nggak bisa jalan, agak susah ini, maka robotnya ini dibikin supaya dia itu bisa menelusuri lorong dengan mudah, menelusuri jalan dengan mudah tanpa harus menabrak gitu ya. Pokoknya itulah otomasi ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang perlu bisa digantikan oleh AI dan otomasi ini bisa menangani kurangnya sumber daya manusia di sektor ini. Oke, berikutnya. Jadi soal ini gampang juga. Soal ini juga kelihatannya gampang karena mayoritas betul ya, 88%. How could a society shifting to renewable energy sources manage challenges such as fluctuating energy levels, frequency trimming, reverse power flows, dan voltage fluctuation? Artinya bagaimana masyarakat itu bergeser ke energi tergantikan untuk menangani masalah-masalah ini ya. Energi yang naik turun, kemudian frekuensi yang berkurang ya, lalu aliran energi yang berkebalikan, lalu tegangan yang naik turun. Nah, bagaimana cara menggantikannya? Adalah dengan meningkatkan investasi di sistem energi, fasilitas sistem energi. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini juga banyak yang betul. Kalau ada negara yang menghadapi masalah-masalah seperti kesehatan, output apa yang dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan supaya mereka itu bisa menerima beban yang lebih atau pilihan untuk kesejahteraan sosialnya pada satu level tertentu. Nah, di sini jawabannya hampir semua jawab ke deepen atau meningkatkan keseimbangan antar generasi dan penanganan terhadap produktivitas Jepang yang semakin menurun. Nah, ini kasusnya di Jepang ya, kayak gini. Terus berikutnya, kalau kita menghadapi tantangan seperti menurunnya atau langkanya konsumen di area-area yang kan di Jepang tuh areanya kan jadi tersebar gitu ya, kecil-kecil kan banyak di mana-mana. Bagaimana menangani konsumen yang menurun jumlahnya? Nah, di sini statement mana yang paling betul terhadap implikasinya terhadap pelayanan publik dan infrastruktur? Ini gampang ya, semuanya hampir betul semua. Efek dari kelangkaan konsumen terhadap menurunnya ini apa tuh? Terhadap penurunan populasi. Ya. Fokusnya pada delivery atau pengiriman dan pelayanan-pelayanan yang penting. Nah, di situ ya. Terus
yang berikutnya. Apa measures atau matrix yang digunakan oleh pemerintah untuk mengadaptasi kebutuhan individual, di mana mereka itu harus keluar dari pekerjaan mereka karena banyaknya orang tua dan ini ya, masalah aging population. Ukuran apa yang digunakan pemerintah itu ya? Atau measures ini maksudnya strategi ya, strategi yang digunakan oleh pemerintah. Kalau ada penurunan sumber daya manusia yang bekerja dan yang disebabkan oleh aging population, jawaban yang di sini juga masih banyak yang betul. Yang betul adalah mengimplementasi penurunan pajak atau memberikan penghargaan ya, reward bagi mereka yang melayani orang-orang tua. Nah, di sini ini maksudnya kalau ada mereka-mereka yang harus keluar dari pekerjaannya karena harus merawat orang tua ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau ternyata terjadi peningkatan jumlah para pekerja yang keluar dari pekerjaannya hanya untuk atau disebabkan karena mereka harus merawat orang-orang tua. Maka keputusan yang paling fair adalah penurunan pajak ya, nilai pajaknya diturunkan atau memberikan reward uang kepada mereka yang melayani orang-orang. Ya gitu ya, ini fair sekali seperti ini. Terus alasan yang paling utama dalam perubahan komposisi industri dari manufaktur menjadi pelayanan di Jepang. Di sini juga banyak yang betul ya. Perubahan pada pertumbuhan ekonominya, paradigma pertumbuhan ekonominya. Artinya pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya fokus pada produksi saja, produksi atau manufaktur, tapi lebih ekonominya itu bisa bersumber dari hal-hal selain manufaktur. Salah satunya adalah pelayanan. Bisa menjadi sumber komoditas juga. Nah ini harus baca nih kalian. Tapi banyak yang betul ya. Dari pertanyaan dari statement ini, masalah atau efek buruk yang paling potensial kalau kita menggunakan KPI yang kuantitatif adalah, nah ini jawabannya apa? Kuncinya belum saya kasih tahu ya. Questions nomor itu nomor ini ya, saya lihat dulu. Nah, jawabannya betul ya. Jadi kerugian apa yang bisa dihindari kalau kita kalau negara punya kebijakan yang berasaskan atau berdasarkan KPI ya. KPI itu indikator kinerja yang biasanya indikator kinerja pasti kuantitatif ya, angka. Maka kerugian yang bisa dihindarkan adalah menghindari ini ya, ignoring societal well-being. Maksudnya kehidupan sosial yang terabaikan, yang disebabkan oleh target-target angka-angka tadi ya, target-target angka itu. Oke, terus ini sama, dia juga menyimpulkan dari apa yang sudah ada di pertanyaannya itu.
Di sini jawaban yang kalian berikan adalah hampir semuanya betul ya. Kalau kita pengambil kebijakan pemerintah ya, kalau jika kita harus dihadapkan dengan tantangan, pendekatan apa yang harus dilakukan ketika ada energi atau kebutuhan energi yang banyak terhadap tren energi jangka panjangnya. Ya, ini gampang banget ini, karena yang namanya sosioteknologi informatika adalah bersumber semuanya dari data. Datanya berasal dari society, dari masyarakat, maka ya kita gabungkan real world data analisis dengan simulasi di cyberspace. Cyberspace di sini artinya dari data-data yang sudah kita kumpulkan sekian lama, kita bisa lihat kan, kalau kalian mempelajari forecasting, teknik forecasting itu sebenarnya melihat tren. Nah, gini tak kasih contoh ya. Mungkin ada yang sering main forecasting pasti tahu nih. Gini. Grafiknya. Images. In the realm of information technology, IT, multimedia stands as a Nah, cornerstone. misalnya begini ya. Nah, ini. Saya tunjukin. Open in new tab. Nah, kayak gini. Forecasting itu kayak gini. Data yang kita punya itu berada di sini. Ya. Nah, ada aksis X, ada aksis Y. Aksis X itu adalah waktu, ya, waktu mulai dari data pertama kali direkam sampai data terakhir direkam di sini. Sedangkan yang ini aksis Y adalah aksis yang menunjukkan satu nilai tertentu, misal harga beras, satu aja. Kemudian banyaknya atau pertumbuhan ini ya, angka kelahiran misalnya. Nah, di sini aksesnya. Jadi satu aja atribut di sini yang terukur angka ya. Misalnya harga beras misalnya, harga beras. Kalau kamu mau forecast harga beras, harga telur, harga sembako lainnya, maka masing-masing produk itu akan punya grafik sendiri-sendiri. Ini contohnya misalnya di sini adalah harga beras misalnya di sini ya. Sedangkan yang di sini adalah waktu yang aksis X. Maka area yang saya tandai di sini itu adalah data yang sudah kita dapat pada masa lampau. Ternyata dari sini kan kelihatan ya. Naik turun memang sebenarnya. Maka dengan teknik forecasting itu macam-macam, ada apa namanya ARIMA berbasis regression ya, ada pakai deep learning, bisa ada banyak tekniknya. Intinya apa? Intinya adalah Multimedia content si forecasting ini dia akan belajar dulu tren yang ada di waktu-waktu yang lampau. Dari tren itu maka dia akan membuat grafik yang bisa merepresentasikan pada waktu-waktu periode-periode berikutnya. Makanya nanti grafiknya forecasting itu akan kelihatan seperti ini ya. Yang tengah ini adalah estimasi yang paling bagus ya, yang tengah ini. Maka yang paling luar itu adalah estimasi lain di mana nanti bentuk grafiknya itu akan tetap kelihatan naik ya. Kalau kita tarik garis lurus dari sini ke sana, itu kan kelihatan kayak naiknya itu sedikit demi sedikit. Nah, agak miring gitu garisnya itu ya. Maka dari sini kita bisa ambil garis tren dari sini sampai ujung sana, itu sebenarnya kalau kita tarik garis lurus itu bersinggungan masih. Nah, ini forecasting itu kayak gini. Sehingga nanti pengambil keputusan pemerintah itu ya, pengambil kebijakan itu harus
harus berlandaskan data-data seperti ini, sehingga kebutuhan energi sekarang dan kebutuhan energi ke depan itu bisa diantisipasi dengan optimal akhirnya. Karena kalau berdasarkan data jangka pendek, misalnya kemarin kebutuhannya segini, terus kita mau implementasi lagi di sekarang dan berikutnya, kita nggak bisa antisipasi. Contoh dari grafik tadi itu kita bisa lihat kapan energi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu akan naik. Naik ini artinya apakah itu melampaui dari kapasitas produksi dari PLN atau enggak. Kalau di Indonesia kan produksi listrik kan dari PLN. Nah, apakah sudah melampaui produksi PLN? Efeknya kalau sudah melampaui produksi dari PLN, nanti kan sering mati lampu tuh. Nah, itu kan efek dari konsumsi energi yang sudah melampaui batas sebenarnya. Efeknya. Makanya untuk menangani itu ya ada teknik seperti ini ya, memanfaatkan data-data di masa lampau untuk memprediksi konsumsi energi di kedepannya. Nah, kalau dengan forecasting ya, dengan peramalan yang seperti itu, maka nanti kita bisa jadi lebih aware. Aware itu artinya kita jadi waspada. Waspada, wah berarti seminggu ke depan saya harus melakukan penghematan. Artinya apa? Supaya enggak kelebihan konsumsi energi, berarti apa yang harus dihemat ya, kita bisa analisis lagi. Analisisnya adalah mulai dari sektor yang luas, menyempit sampai yang paling kecil lokal di masing-masing keluarga. Banyak ya yang bisa terapkan inovasinya untuk implementasi ini. Nah, di Indonesia masih belum diterapkan hal seperti ini. Di luar negeri sudah menerapkan hal seperti ini, sehingga konsumsi energinya itu nggak keluar dari kemampuan produksi energinya. Nah, terus lanjut, ini juga sama Habitat Innovation. Apa yang diajukan ya, apa yang dipropos oleh Habitat Innovation untuk Society 5.0. Jawabannya banyak yang betul juga. By developing platform untuk data sharing. Nah, data itu nggak boleh dibuat ini ya. Makanya data itu harus dibikin publik untuk kepentingan bersama sebenarnya. Dan penerapan teknologinya jadi lebih cepat berkembang kalau data itu bisa di-share secara lebih terbuka. Kelas 2 ya. Nah, bagaimana Society 5.0 itu bisa memprioritaskan ya, menyeimbangkan antara kebutuhan dari masyarakat dengan kebutuhan setiap orangnya. Ya, jawabannya banyak yang betul. Resolving social issues while promoting a people-centric society. Jadi masyarakatnya itu berbasis masyarakat, berbasis banyak orang. Jadi bukan berbasis kebutuhan individual, tapi apa lebih generik akhirnya kebutuhan yang dominan ya, kebutuhan yang lebih diprioritaskan untuk kebersamaan. Terakhir, bagaimana inovasi teknologi berkontribusi terhadap infrastruktur, di mana infrastruktur ini berada di area yang orangnya jumlah populasinya kecil, tapi cost-nya tetap tidak melebihi dari kemampuannya. Jadi jawabannya banyak yang betul juga, by optimizing demand with dynamically variable scheduling dan remote service delivery. Artinya kita harus punya penjadwalan yang lebih dinamis. Karena kalau populasinya sedikit, maka infrastruktur yang digunakan itu jadi jarang digunakan dan penggunaannya itu tidak rutin akhirnya. Kalau masyarakatnya banyak kan penggunaannya rutin ya. Seperti kalau di kota besar, jalan raya atau jembatan itu pasti itu dipakai kalau populasinya banyak. Tapi kalau orangnya sedikit, ya mungkin mereka malah malas keluar ya, karena kebutuhannya nggak sebanyak kalau orangnya masyarakatnya jumlahnya besar. Jadi ya itulah logikanya kayak gitu. Oke, nah intinya adalah
Saya stop sharing dulu. Di Habitat Innovation itu punya ini, saya share ini dulu ya. Windows. Nih. Intinya kemarin kita sudah membahas tentang banyaknya sosial isu di Jepang, macam-macam sosial isunya, lalu disimpulkan seperti ini bentuk sosial isunya, di mana nanti masalah-masalah sosial itu sebenarnya ada penyebabnya, ada drivernya, ada asal muasalnya. Nah, nanti efeknya adalah dari sosial isu itu kita harus ada quality of life yang harus dipenuhi. Ini ya, beberapa quality of life. Nah, yang harus ditangani adalah dari hal-hal tersebut itu sebenarnya bisa diukur ya dengan menggunakan KPI ini. Ya, caranya menghitungnya berdasarkan rumus KPI yang yang terdiri dari cost dan output. Cost itu yang kita keluarkan dan apa yang kita dapat ya. Output itu sesuatu yang didapat. Nah, dengan menghitung itu maka sebenarnya kita bisa punya perhitungan numerikal. Kalau nilainya itu ini ya, rumus yang di sini. Kalau nilainya itu 0, artinya di bawah 1, maka KPI-nya itu kecil. Ya, mendekati 0 berarti KPI-nya jelek. Tapi kalau nilainya lebih dari 1, itu artinya kita punya KPI yang sudah melampaui atau bagus ya kapitanya. Kalau formulanya bisa dilihat dari sini, emisi karbon dibagi kapita, ini modal. Karbon emission bagi kapita. Ini dapat dari mana? Dari carbon emission dibagi total energy consumption, di mana total energy consumption itu keseluruhan satu negara. Emisi karbon dibagi total energi, lalu dikali lagi total energy consumption dibagi modal. Ketemulah rumusnya. Nah, sebenarnya rumus itu didapatkan dari, kalau kita mau dapatkan sumbernya atau mau kita apa sih istilahnya itu ya, rumusnya itu dapat dari mana? Kalau mau kita elaborasi lebih jauh, maka ketemunya adalah sama ya, rumus yang pertama carbon emission bagi total energi dibagi total aktivitasnya, lalu dikali lagi total aktivitas dibagi modal. Nah, yang carbon emission dibagi total energi consumption itu adalah transformasi struktural. Karena kan struktural itu ya infrastruktur yang dipakai itu ya. Terus yang total energy consumption dibagi total aktivitas itu adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu mau tidak mau selalu efisiensi ya. Selalu efisiensi, artinya aktivitas yang dilakukan secara fisik itu sedikit tapi energinya juga kecil. Fokusnya ke sana. Lalu yang terakhir, total activity bagi kapita itu adalah quality of life. Aktivitasnya banyak tapi jadi gini, quality of life itu aktivitas banyak tapi modal kecil, itu bagus quality of life. Kalau kebalikannya, modal banyak tapi aktivitas sedikit, ya rugi. Itu ya. Nah, dari 3 elemen ini malah ketemulah KPI yang bisa menjadikan acuan bagaimana kinerja dari perkembangan yang ada di dalam suatu negara. Nah, itu rumusnya ya. Nah, lalu karena Society 5.0 itu selalu menerapkan ini ya, inovasi. Jadi inovasinya fokus pada integrasi atau merging antara cyberspace dengan physical space. Nah, ketika ini bergabung, dua dunia yang berbeda ini, satunya cyberspace sama physical space. Physical space itu artinya adalah dunia nyata yang sedang kita tempati, sedangkan yang
Cyberspace itu adalah dunia digital. Ini bukan berarti virtual ya, bukan virtual reality atau game atau bukan, tapi lebih ke dunia digital. Jadi ketika ada integrasi antara dua dunia ini, maka yang menjadi aktor dalam merging kedua dunia ini, kedua ruang ini adalah si masyarakat itu sendiri, karena society-nya menyediakan data, mengolah data, lalu mengimplementasikan data itu menjadi sesuatu produk yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Nah, disinilah si Jepang itu mereka punya habitat innovation, di mana publik itu punya inisiatif untuk menggunakan data untuk menyeimbangkan hal-hal yang dirasa menjadi masalah di sosial mereka dan seterusnya ya. Kemudian Habitat Innovation Framework yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah inti, masalah-masalah sosial yang paling prioritas ya. Yang pertama adalah penggunaan energi alternatif. Nah, ini ketika energi alternatif ini jadi dipakai, karena kan begini, energi yang kita gunakan sekarang itu nggak lama kan bisa habis ya, produksinya habis lama-lama, karena konsumsinya semakin lama semakin banyak. Kalau kita tidak antisipasi dengan energi yang tergantikan, maka ya berhenti nanti aktivitas di dunia ini kalau kita tidak berpikir ke sana. Makanya sekarang shift to renewables. Jadi segala sesuatu itu harus bisa digantikan. Misal dari energi digantikan, kemudian dari pelayanannya juga digantikan oleh sesuatu yang AI tadi itu. Terus automation itu juga renewables ya. Jadi inovasi teknologi menjadi berperan penting dalam perubahan kebiasaan dari konsumennya. Ya, pasti efeknya banyak. Salah satu contohnya, kita yang biasanya kalau dulu sebelum teknologi disruptif masuk, kita biasanya ngetem ya. Kitanya sebagai penumpang itu ngetem untuk menunggu angkot. Ngetem di mana gitu. Angkotnya juga sama, ngetem juga. Nah, ini kan efeknya apa sih? Efeknya adalah ke waktu yang terbuang banyak, kemudian energi yang terbuang karena menunggu itu, lalu kemacetan yang disebabkan karena kendaraan yang ngetem di pinggir jalan ya. Kalau infrastrukturnya tidak mendukung untuk ngetem itu, ya efeknya nanti ke lalu lintas. Sekarang ada inovasi disruptif teknologi, jadi ngetem udah nggak ada, dimanapun bisa mendapatkan transportasi. Nah, itulah salah satu contohnya. Kemudian kalau menangani menurunnya jumlah pekerja yang potensial, ya kita bisa penerapan AI lagi-lagi ya. AI robot masuk di sini ya. Terus ini infrastruktur yang semakin lama semakin keropos dan kurangnya para konsumen ya. Nah, lagi-lagi data yang kita punya itu menjadi landasan apakah diperlukan untuk istilahnya kalau kita ada permintaan ya, konsumen ini dari data itu kan bisa kita lihat, misalnya apakah kita perlu produksi item ini, dilihat dari mana? Dilihat dari permintaannya. Kalau permintaannya semakin menurun terus, ya udah kita tutup aja produksi untuk item X tersebut. Lagi-lagi semuanya bersumber dari data. Nah, itu ya. Jadi intinya di chapter 2 itu kita membutuhkan adanya, bukan kita ya, Jepang itu punya sebuah inovasi namanya Habitat Innovation, kerangka Habitat Innovation untuk menyelesaikan social issue.
kata kuncinya untuk menyelesaikan social issue itu adalah yang pertama penerapan inovasi ya, inovasi teknologi. Jadi menggebu-gebu benar untuk inovasi itu bagaimana di Jepang ini dimotivasi banget supaya orang-orang ini berinovasi di situ. Kalau kalian bekerja di industri nanti, bekerja di pabrik atau di industri apapun, yang selalu ditekankan itu adalah efisiensi. Seperti saya dulu pernah bekerja di pabrik monitor LG Philips, dulu ada program namanya Six Sigma, 6 Sigma. Intinya di dalam Sigma itu ada efisiensi yang bisa kita terapkan. Nah, itu sifatnya adalah kompetisi di mana setiap orang yang ada di perusahaan LG Philips itu boleh mengajukan, mempropos sebuah inovasi untuk efisiensi pada sesuatu di dalam pabrik tersebut. Misal efisiensi dalam penggunaan bahan pada monitor televisi, efisiensi dalam penggunaan energinya, penjadwalan dan sebagainya. Nah, setiap orang yang mengajukan sebuah inovasi itu akan diuji apakah ini layak atau tidak, sudah diimplementasikan, sudah ada riset atau belum. Nah, dari hasil uji itu bisa dilihat apakah inovasinya ini bisa diandalkan, bisa diimplementasikan atau tidak. Bagi mereka yang inovasinya memang sudah teruji secara riset, data-datanya sudah diketahui bahwa ini memang reliable, handal untuk diterapkan, maka mereka akan dapat reward. Nah, ini yang diterapkan di Jepang untuk seluruhan masyarakatnya. Makanya di Jepang ini kan yang namanya inovasi ini kadang ada inovasi yang agak aneh ya. Saking kreatifnya mereka, terhadap masalah sekecil apapun, mereka akan membuat sebuah kreasi apa. Kreasinya ini bukan berarti kreasi yang apa ya, kreasi itu bukan berarti hal-hal yang bersifat seni gitu, enggak. Yang namanya inovasi ya lebihnya adalah ada masalah diselesaikan oleh sesuatu itu yang diinovasikan gitu. Intinya inovasi, habitat innovation. Bagaimana mendorong masyarakat ini supaya berani berinovasi, tertantang untuk berinovasi, dan pemerintahnya juga terbuka terhadap inovasi ini. Kalau di Indonesia menurut saya masih belum begitu terbuka ya. Masih ada monopoli di sana sini. Contoh, ya gampang aja lah, industri kendaraan bermotor Indonesia aja lah, ya. Sebenarnya Indonesia bisa bersaing kalau mau mendirikan transportasi atau produksi kendaraan bermotor, bisa sebenarnya, tapi karena sudah didominasi oleh produsen dari luar negeri yang masuk ke dalam di Indonesia, manufakturnya udah mulai dari bahan sampai produksi komponen-komponen kendaraannya dari Indonesia, jadinya kita jadi ya terhalang akhirnya mau mulai dari mana, jadi bingung gitu ya. Kemarin mobil listrik juga mau mulai, tapi ternyata juga terhalang regulasi pemerintah itu sendiri. Nah, tidak fleksibel. Jadi yang namanya kebijakan itu harus dinamis terhadap tren teknologi yang sedang berkembang. Gitu. Jadi makanya kalian nanti kita yang ada di Indonesia ini sebenarnya bisa ya menjadi inovator-inovator yang bermanfaat, inovator-inovator yang bisa diakui selama pemerintah dan lingkungan kerja kita itu memang mendukung untuk itu. Selama itu tidak ada sinergi, ya inovasi apapun nggak ya mentah semuanya gitu ya. Akhirnya inovasi tapi nggak dipakai, ya rugi gitu, teman ya. Gitu. Jadi saya rasa untuk chapter 2 ini sampai 2 titik berapa ya? Ya sampai 2.3 aja. Seperti itu yang bisa kita bahas tentang chapter 2.2, chapter 2.
yang membahas tentang habitat innovation. Untuk selebihnya kalian bisa membaca lebih mendalami lagi apa yang ada di chapter 2. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Smart City. Perubahan dari Smart City menjadi Society 5.0 di chapter 3 ya. Insya Allah minggu depan kita konsep kuliahnya sama ya. Masih digabung seperti ini, 3 kelas, ketemu lagi hari Kamis siang. Oke. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.